Orang-orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yesus dan meminta sebuah tanda dari surga. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai dan sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit ataupun ada masalah, marilah kita bersatu hati berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Kembali Diamore Channel mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini. Dan marilah kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tanda dari surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam perjalanan saya ke Semarang, di dalam kereta api, saya menguping pembicaraan dua teman penumpang di depan saya. Mereka mengatakan perang terjadi di mana-mana, di Timur Tengah, di Eropa, juga kekacauan di dalam negara di mana-mana, termasuk di Indonesia. Apakah ini tanda-tanda dunia akan kiamat? Tanda-tanda akhir zaman? Demikianlah pembicaraan singkat mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam hidup ini, manusia tidak luput dari tanda-tanda kehidupan itu sendiri. Orang pasti tahu bagaimana tanda seorang sedang marah. Bagaimana tandanya seorang sedang bersuka cita, bahagia. Bagaimana tandanya seorang sedang menderita, sakit. Penderitaan yang berat. Demikian pun kalau rambut sudah memutih, kulit sudah keriput, penglihatan mulai kabur dan buram, tanda bahwa kita sudah mulai lanjut usia, sudah tua, dan lain-lain tanda. Pertanyaannya, apakah tanda itu penting? Jawabannya, iya, itu penting. Alasannya karena tanda menunjukkan sesuatu, menerangkan sesuatu, dan juga menghadirkan sesuatu yang ditandakan itu. Kalau tanda itu memang penting, pertanyaannya, mengapa dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengeluh terhadap sekelompok orang Farisi yang datang dari Yerusalem yang meminta daripadanya suatu tanda dari surga? Yesus mengeluh dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Memang Yesus dan karyanya menjadi salah satu sasaran utama perhatian kaum Farisi, kaum ahli Taurat, sebab mereka merasa sangat terancam olehnya. Maka dalam rangka mencari akal atau mencari-cari alasan untuk menyetop karya Yesus itu, mereka datang kepada Yesus sambil mencobai dia dengan suatu permintaan tantangan. "Berikanlah kami tanda dari surga." Jadi permintaan tanda dari kaum Farisi hanyalah sebuah kedok untuk mencari kesalahan Yesus. Seorang filsuf blasteran Yahudi dan Jerman, namanya Ernst Cassirer, mengatakan intelek manusia membutuhkan simbol
tanda. Pengetahuan manusia pada hakikatnya adalah pengetahuan simbolik. Ini kata filsuf Ernst Cassirer. Ernst benar dalam arti merujuk kepada kenyataan hidup yang dialami manusia dalam upayanya memberi makna kepada perjuangannya. Tetapi Ernst Cassirer tidak sampai melihat bahwa selain intelektual, manusia juga beriman. Bahwa manusia tidak hanya memiliki otak dan akal belaka. Ada dimensi lain pada manusia. Di sana tumbuh berkembang iman. Dan iman itulah yang menolong budi. Karena akal budi manusia tidak sanggup, tidak mampu untuk memahami hal-hal di luar jangkauan pikiran manusia. Kita sebagai warga Katolik tentu ingat sebuah lagu Tantum Ergo dalam adorasi sakramen Maha Kudus yang berbunyi Prestet fides supplementum sensuum defectui. Kalimat singkat ini mau menunjukkan dan menjelaskan bahwa akal budi manusia tidak mampu memahami. Hanya iman yang menolong budi untuk memahami dan menerima bahwa Hosti Kudus itu adalah tubuh Kristus. Hosti Kudus itu hanya bisa diterima dengan iman, bukan hanya dengan akal budi. Karena hal-hal surgawi di bumi ini selalu tercampur dengan yang duniawi. Biarpun unsur surgawinya sangat kuat, ia tetap tidak luput dari unsur duniawi yang mengaburkan kesurgawiannya. Kita melihat di dalam Injil Matius bab 5 ayat 3a, 4a, dan seterusnya. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan seterusnya. Berbahagialah orang yang berduka cita, dan seterusnya. Tetapi dunia berkata, orang yang berbahagia ialah orang yang mempunyai kekuasaan, yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki banyak uang, yang hidup dalam berkelimpahan harta. Dalam Lukas bab 6 ayat 29, Yesus bersabda, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipinya yang lain, dan seterusnya. Tetapi dunia membalas dendam adalah memuaskan hati. Kita kenal gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya. Maka tindakan Yesus tegas sekali. Ia meninggalkan orang-orang Farisi. Yesus tidak membuat satu tanda ajaib pun bagi orang Farisi. Yesus memang tidak mau berurusan dengan mereka, sebab mereka tidak pernah kenyang, tidak pernah puas mencari bukti yang menunjukkan bahwa dialah Sang Mesias. Orang Farisi itu terlalu menekankan daya pikir, daya kerja akal budi, dan mereka mengabaikan prinsip iman mereka. Yesus menyadari orang-orang Farisi ini hanya ingin memuaskan egonya dan membenarkan diri sendiri, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yesus tidak akan membawa efek positif dalam hidup mereka. Tidak akan merubah cara pandang mereka terhadap pribadi dan karya Yesus, karena hidup mereka jauh dari kebenaran, penuh dengan kebencian. Hal yang sama kita alami dalam hidup kita, saudara. Orang kalau sudah membenci kita, orang kalau sudah dendam terhadap kita, apapun yang kita perbuat, sebaik apapun, sebenar apapun, selalu salah, selalu tidak benar di hadapan mereka. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita telah menerima tanda keselamatan kekal dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen baptis, dan kita diangkat menjadi anak Allah. Maka kalaupun kita tidak ada tanda-tanda ajaib yang nyata dari surga, tidak perlu cemas, saudaraku, karena kita hanya perlu datang ke hadirat Tuhan dalam doa dan berserah diri di hadapannya. Inilah yang harus kita perbuat, bukan menanti tanda dan mujizat dari Tuhan. Ketika kehidupan iman kita ditantang oleh berbagai pencobaan, ancaman, mungkin kita dihadapkan pada pilihan, tetap setia pada iman atau menyerah mengikuti godaan dan meninggalkan Yesus. Bisa jadi ketika
kita tertimpa beban hidup yang berat, tak teratasi. Mungkin kita cenderung panik dan kehilangan kesabaran. Mungkin kita kehilangan arah. Bahkan mungkin kehilangan kepercayaan diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Tatkala batin kita terombang-ambing, tak tentu arah, barangkali saat itu kita juga akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan turun tangan menolong kita. Bahkan mungkin bukan mustahil, kita juga mengharapkan sebuah mujizat, sebuah tanda ajaib dari Allah sendiri untuk kita. Kalaupun tanda itu tidak ada, tidak datang-datang, tidak mustahil kita tidak percaya lagi dengan kata-kata doa kita. Kita mungkin mulai ragu apakah doa kita didengarkan Tuhan. Kita sudah mulai tidak percaya akan penyelenggaraan Allah di dalam hidup kita dan mulai mencari dukungan pada kekuatan-kekuatan lain dalam dunia ciptaan Allah ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mujizat sebesar apapun, tanda-tanda ajaib yang luar biasa manapun, tidak selalu bisa merubah hidup iman kita kalau kita tidak membuka hati kepada kehendak Allah, kalau kita tidak memahami rencana Allah. Apa yang kurang pada karya Yesus? Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan penuh kuasa. Banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Namun, tidak merubah pandangan kaum Farisi terhadap Tuhan Yesus. Juga tidak banyak orang Yahudi yang bertobat dan mengikuti Yesus. Sebaliknya, justru mereka menyalibkan Yesus. Kita melihat di tengah-tengah dunia ini, fakta yang nyata, mujizat Maria, penampakan Maria di Lourdes, penampakan Maria di Fatima dan lain-lain tempat. Bagaimana efek dari peristiwa itu bagi umat Katolik, bagi umat manusia? Pertanyaannya, berapa banyak orang masuk menjadi Katolik? Berapa banyak orang Katolik yang berubah hidupnya lebih baik? Kita bisa menjawab terhadap diri kita sendiri. Karena itu, tanda-tanda ajaib tidak selalu menjamin orang untuk mengenal Yesus dengan benar dan semakin intim bersatu dengan Yesus. Mujizat dan tanda-tanda tidak menjamin hal itu. Hanya orang yang mau membuka hatinya kepada Tuhan, hanya orang yang berserah diri kepada Tuhan dan intim dengan Tuhan, dapat mengalami dan memahami betapa banyak tanda-tanda ajaib, betapa banyak mujizat Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup ini, yang perlu kita selalu syukuri. Bukan mujizat, bukan tanda dari surga, tetapi bersatu, berintim dengan Yesus, menunggal dengan Yesus. Itulah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Itulah keselamatan yang sejati yang kita peroleh. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, ampunilah hamba-Mu ini, karena hamba-Mu ini mudah sekali jatuh dalam keraguan-raguan dan mendua hati ketika mengalami cobaan hidup ini. Aku mau dalam hidup ini, aku hanya panggil nama-Mu untuk mendapatkan pertolongan. Semoga aku selalu setia pada janjiku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai sejahtera Kristus. Salam sehat selalu. Dia More Channel.